Nama saya Maria Cecilia Pertamata Pobolon dari NIM 42324060. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang memberikan tersebut. Soal yang pertama adalah himpunan. 1A. Jika A, jika himpunan A 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 4, 10, 14, 18, carilah A iris B. A iris B-nya yaitu 4 dan 10. Kita akan mencari bilangan yang kedua himpunannya ada. Yang B. Jika himpunan A 25810 dan B 7, 7, 5, 2 dan 22, carilah A gabung B. Himpunan gabungannya yaitu himpunan A dan himpunan B disatukan menjadi satu. Jika ada angka yang sama, maka angka itu akan ditulis satu kali. Jadi himpunan gabungan A dan B yaitu 2, 5, 7, 8, 10, 12. Yang C, misalnya himpunan U adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika A 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9, carilah A absen. D. Jika himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan B 2, 4, 6, 8, carilah A selisih B. A selisih B yaitu himpunan A yang tidak ada di B. Maka selisihnya yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 10. Yang E, jika himpunan A 1, 2, 4, 6 dan himpunan B 2, 3, 5, 7, carilah apa? Carilah A, B, dan stangku B. Sertakan juga diagram Venn dari A stangku B. Jadi rumusnya yaitu kita terlebih dahulu akan mencari A gabung B dan A iris B. A gabung B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan A iris B yaitu 2. Rumus A stangku B yaitu A gabung B selisih A kurang A iris B. Yaitu hasilnya 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ini merupakan diagram Venn-nya. Di antara keduanya adalah himpunan, yaitu angka 2. Nomor berikutnya, jika fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3 dan gx 3x kurang 4, maka tentukanlah A rumus FOGX dan GOFX. Dan B pembuktian dari FOG2 dan GOF2 sama dengan GF2. Jadi jawabannya yang A adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 3 dan gx-nya 3x kurang 4. Maka FOG-nya fx menjadi himpunan F menjadi hasil dan himpunan G akan dimasukkan ke dalam seperti berikut. Maka hasilnya adalah fx kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 3x kurang 4. Yang B, FOG 2 sama dengan FG2. Hasilnya yaitu G5 sama dengan G5. Berarti himpunan FOG2 sama dengan himpunan GF2. Nomor 3.
Misalkan FR, misalkan F banding R, maka R, dan G banding banding R, maka R tentukan dengan rumus fx x tambah 3 dan gx 5x kurang 2 dan tentukan FOG min x. Fx sama dengan 3x tambah 3. FOG-nya FOG-X-nya yaitu x tambah 3. Hasil dari FOG absen X yaitu 1/5x tambah 1. Dikarenakan absen maka akan ada 1/5x tambah 1. Nomor 4, tentukan tabel kebenaran untuk proposisi berikut. Variabel yang ada di 4A yaitu 3, maka 2 pangkat 3 adalah 8. Maka kita akan membuat urutan true dan false-nya adalah 8. Seperti berikut. Kita akan mencari satu persatu hingga mendapatkan hasil akhirnya. Contohnya jika absen P stangkuk Q, maka kita akan mencocokkan stangkuk P dan stangkuk Q ke stangkuk Q. F ke T, maka hasilnya T. F ke T, hasilnya T. F ke F, hasilnya F. F ke F juga hasilnya F. T ke T, hasilnya F. T ke T, hasilnya F. Dan T ke F, hasilnya F. Hasilnya T. T ke F, hasilnya T. Yang B akan sama juga. Kita akan membuat 2 pangkat 3 yaitu 8. Kita akan membuat variabelnya. Kita akan membuat true or false-nya sebanyak 8 baris. Nomor berikutnya, tentukan apakah penarikan kesimpulan berikut valid atau tidak dengan menggunakan tabel kebenaran. P1. Jika true selesai makan, maka ia akan mengantuk. P2. Jika ia mengantuk, maka ia akan tidur selama 5 menit. Yang Q. Jika true selesai makan, maka ia akan tertidur selama 5 menit. Penyelesaiannya A. True selesai makan, B. True mengantuk, dan C. True akan tidur selama 5 menit. Maka P1 merupakan benar. Jika true selesai makan, maka ia akan mengantuk. Maka A, jika A, maka B. P2, jika ia mengantuk, maka ia akan tertidur selama 5 menit. Maka jika B, maka C. Yang Q-nya jika true selesai makan, maka ia akan tertidur selama 5 menit. Jika A, maka C. Tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Maka kesimpulannya, jika jika P1 dan P2 benar, maka Q juga benar. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan tersebut valid. Intinya kesimpulan Q selalu benar ketika P1 dan P2 benar. Yang nomor 6, tuliskan 3 contoh fungsi injektif, subjektif, dan bijektif beserta diagram fungsinya yang berkaitan dengan kehidupan. Fungsi subjektif yaitu fungsi yang dibayangannya sama dengan kedomain. Contohnya sebagai berikut. Maria menyukai pisang, maka Citra juga dapat menyukai pisang. Epi menyukai apel. Fungsi bijektif yaitu fungsi yang setiap anggota di daerah asal hanya memiliki tepat satu pasang dengan daerah kawan. Contohnya sebagai berikut.
eh, kopi dengan susu, coklat dengan vanila, mocha dengan karamel. Yang kedua yaitu fungsi injektif. Fungsi injektif yaitu menghubungkan elemen-elemen dari himpunan tertentu dengan elemen berbeda dari himpunan lain. Contohnya yaitu Epi menyukai merah, Tar menyukai coklat, dan Mitch menyukai hijau. Yang selanjutnya adalah nomor 7. Yang selanjutnya adalah nomor 7. Tentukan yang diberikan suatu fungsi fx. F, fungsi f, yaitu x, y, z. Maka, jadi, x komplement y tambah y komplement z. Maka A itu kan bentuk konik SOP dan POS beserta lambang dan indeksnya. B dari hasil A untuk fungsi komplementnya SOP. Yang C eh, dari hasil A meminimasi fungsi menggunakan metode peta kernel. Yang D dari hasil A gambarannya gambarkan gerbang rantai logika. Maka yang A dari f, x, y, z, maka kita harus mencari satu persatu. Yang pertama dari f absen y, maka kita harus mencari z tambah z komplement. Soalnya jika z tambah z komplement itu hukum komplementnya adalah 1. Maka dari x komplement y z tambah x komplement y z komplement. Kita akan melakukannya sebanyak 3 kali. Maka hasilnya yaitu f fxy yaitu mendapatkan hasil M3, M2, M5, dan M1. Yang berikutnya adalah pos. Ini adalah contohnya. Ini adalah pengerjaannya. Ini merupakan minimasi dari pos. Hasil akhir dari pos yaitu M2, M3, M4, M6, dan M0. Ini merupakan peta koordinatnya yaitu 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, dan 1, 1, 0. Ini merupakan minimasinya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Itu